Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video tim news update ya, dan juga pressconnya Ralf Rangnick dalam match Manchester United melawan Southampton ya. Kita squad update dulu siapa yang available. Sebentar kita lihat beritanya. Jadi Alex Telles sudah balik ya dari COVID. Dia udah mulai latihan. Cepat juga ya. Bingung juga gue, kayaknya Fred masih belum, tapi Alex Telles udah latihan lagi, dan dia sih ngomongnya sih bakal tanya gitu kan ya, apakah dia bisa main atau enggak gitu loh setelah training kemarin. Tapi ya feeling gue sih nggak perlu dipaksain lah, bener nggak, baru balik dari COVID mau langsung main itu menurut gue sih disaster kelas banget ya, bakal disaster sekali. Jadi menurut gue masih dipaksain ya, kecuali kalau emang ya Luke Shaw cedera atau gimana gitu. Jadi mungkin masuk cadangan masih oke, tapi sebaiknya nggak main Alex Telles. Eric Bailly masih out ya. Nih, Eric Bailly selalu out. Gue bingung nih bener-bener dengan swollen ankle ya, ankle-nya lagi bengkak. Aduh, bingung deh. Matic juga lagi cedera loh ternyata loh ya, dengan ada shin issue. Jadi tulang keringnya lagi nggak tahu kenapa ya. Jadi Matic, Bailly sama feeling gue Alex Telles juga bakal nggak available ya. Fred juga masih nggak available karena masih positif. Nah, aneh ya bener ya. Kok Telles bisa duluan ya, padahal kan mereka barengan dari Brazil. Ya mungkin Fred baliknya lebih telat kali atau apa ya, tapi ya Fred, Bailly dan juga Matic itu nggak available, udah pasti. Ya paling itu ya untuk besok ya. Coba lihat di Southampton ada siapa nih. Nggak ada goalkeeper Alex McCarthy, Lianco. Kayaknya sih nggak ada yang penting ya di sini ya. Nathan Redmond ankle, Nathan Tella. Ya nggak ada yang ini sih. Menurut gue sih dia hampir full tim lah ya. Beberapa yang ditulis ini gue nggak kenal sama sekali nih pemain-pemain. Jadi ya gue bilang sih Southampton full tim ya, Southampton full tim. Oke, itu dari tim news ya. Jadi Eric Bailly, Fred sama Matic udah pasti nggak available. Oke, nextnya ini kita ngomongin press conference-nya Ralf Rangnick ya. Jadi di pertanyaan pertama, entar mana nih ya. Ya, pertanyaan pertama sih dan kedua itu tentang ini aja, tentang lebih ke arah tentang apa namanya si Southampton lah ya kan. Dia kenal sama Hasenhuttl gitu kan. Hasenhuttl itu bagus ya, bla 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 lah, benar-benar kenal deket sih. Gue bilang 7 tahun dia udah kenal ya kan, dan juga asisten coachnya Hasenhuttl yang sekarang udah 2-3 tahun itu direkomended sama Rangnick. Jadi mereka temen lah gitu, dan dia mengakui lah kalau Hasenhuttl tuh nggak jelek ya kan. Bahkan di Leipzig pun dia sempat juara 2 ya di tahun pertama dan juara 6 di tahun kedua. Jadi bukan yang jelek, dan dia bilang sih ini bakal game yang nggak bakal gampang lah untuk Manchester United. Nah ini katanya Ralf Rangnick ya. Ini 2 pertanyaan terakhir seperti itu. Pertama seperti itu. Nah di yang pertanyaan yang ini ditanya tentang Ronaldo. Basically dia tanya tentang Ronaldo ya. Tentang Ronaldo lah, kenapa performance-nya itu nggak memberikan impact ya, belum ngegol gitu lah ya. Ibaratnya kan pertanyaan kenapa Ronaldo nggak ngegolin di 5 game terakhir atau 5-6 game terakhir kan, benar nggak? Jadi dia langsung bilang ya, bukan hanya Ronaldo ya, but not only Ronaldo, dia bilang ya. Dia bilang tuh semua ya pemain penyerang kita punya masalah dalam mencetak gol ya. Ini yang dia bilang, jadi nggak cuma Ronaldo doang, karena dengan banyak chances yang kita yang di-create oleh Manchester United di 2-3 game terakhir, itu harusnya kita bisa mencetak lebih ya. Jadi dia bilang nggak cuma Ronaldo ya. Jadi buat Ronaldo haters atau Messi fanbase ya, ini bukan karena Ronaldo, karena emang ya we have a problem gitu loh di semua penyerang kita ya. Dan ini sesuatu yang harus diimprove ya, gitu aja. Karena ya kita bukannya nggak create chances sama sekali, kita create chances, cuma mereka aja nggak bisa ngegolin ya. Ini yang benar-benar harus diimprove. Jadi gitu ya, jangan pernah ya kan, kalian tahu sendiri lah ya, kita ada Ronaldo FC, kita ada juga yang Ronaldo haters, benar nggak ya kan. Dibilang kan ini gagal Ronaldo di kita beli Ronaldo jadi berantakan lah tim bla 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 ya. It's not about that gitu, it's not about that ya, obviously it's not about that ya. Terus dia ada ngomongin juga, pertanyaan yang ini adalah tentang Harry Maguire sih ya, lebih ke arah Harry Maguire dan performanya dia ya. Jadi kayaknya sih pertanyaan hari ini sih jujur sih banyak yang menarik sih ya, karena mungkin jurnalisnya baca dari reaksi fanbase Manchester United kali ya, makanya beberapa ditanyakan gitu loh di presscon ya. Jadi ini cukup presscon yang jujur sih dari jurnalis. Biasanya kan pressconnya MU kan suka di setting tuh pertanyaannya apa aja, tapi ini menurut gue sih kayaknya sih enggak loh gitu loh, karena kan nggak mungkin banget ya, jarang banget orang nanya tentang Harry Maguire dan performance-nya gitu selama
selama bareng Ole mana ada nanyain soal Maguire sekatro itu kan, tapi ada yang nanyain ya, jadi ada yang tanya ya gimana pendapat lo tentang Harry Maguire dan performanya dia, apakah gitu kan ya, dan displaynya dia lah ya, gimana dia tuh mencontohkan nggak sebagai kaptennya gitu lah, kapten Manchester United. Nah ini menurut gua Rangnick terlalu politik jawabnya ya, atau mungkin dia belum tahu kenal banget ya sama si Kulkas, jadi dia cukup netral kalau gue bilang. Dia nggak bilang si Harry jelek, dia nggak bilang Harry bagus juga ya. Yang pasti sih dia bilang Harry Maguire baru balik dari cedera 2,5 minggu kalau salah kan sebelumnya, terus dia main lawan West Ham itu dia main bagus, dia bilang gitu kan. Cuma itu doang yang dipuji. Pas lawan West Ham dia main bagus, terus dia bilang pas lawan Boro sama lawan Burnley itu dia nggak, lawan Boro dia bilang kita nggak membiarkan Boro punya banyak peluang lah gitu ke kita. Ya itu yang dia bilang, tapi dia nggak bilang Harry Maguire yang bikin itu terjadi. Dia bilang defense-nya Manchester United ya. Terus baru dia mengkritik lagi ya, jadi lawan Burnley ya kan, harusnya kita bisa defend transisi lebih baik, dan juga pada saat 2 lawan 1 ya yang golnya Burnley itu ya kan, yang kalau nggak salah si McTominay sama si Maguire kan, benar nggak ya, itu nggak seharusnya dia tuh orang lewat itu, dia bilang ya nggak seharusnya itu orang lewat, nggak seharusnya dibiarkan lewat yang seperti itu gitu loh ya. Jadi kita nggak memarking dengan baik lah, dia bilang, dan line of defense di dalam game itu ya, di dalam game lawan Burnley itu terlalu rendah line of defense kita, harusnya di push lebih tinggi. Jadi dia memberikan inilah, ketimbang dia mengkritik secara langsung ya si Maguire, dia memberikan kenapa kita problem defense kita apa gitu loh ya pas lawan Burnley kemarin ya. Lawan Boro dia melihat nggak banyak didiskusikan sama dia, tapi yang lawan Burnley dia bilang seperti itu ya, defense pada saat transisi itu kurang bagus ya kan, yang 2 lawan 1 itu nggak seharusnya ya tuh orang seharusnya nggak lewat ya, tapi itu bisa terjadi dalam football dia bilang. Dan juga ya marking lawan pada saat transisi kurang bagus, dan line of defense kita kurang tinggi. Jadi dia sih orangnya gue suka gitu ya. Satu yang pasti dia jujur. Gue kalau dengar dia ngomong gue percaya dia nggak bohong ya. Dan kedua dia tuh bisa selalu menjelaskan gitu secara teknis, secara taktik, what's the problem, what we can improve, dan what's the game plan gitu loh. Ini yang gue suka ya. Ini yang gue suka dari dia. Bener-bener apa ya? Ya sesuatu yang fresh lah untuk kita gitu loh ya, sesuatu yang fresh. Jadi gue sebelumnya sih paling malas nonton press con juga aja, karena pasti yang diomongin itu aja. Tapi sekarang ini kalau under Rangnick sih gue suka gitu, karena gue jadi belajar juga gitu loh. Oh ternyata gue ada salah nih, gue ada analisa gue misalnya gitu kan, dari reaksi gue gitu atau pertandingan atau apa gitu. Oh ternyata gue bener nih ya kan, sama nih pemikiran gue sama si Ralf misalnya gitu kan. Jadi gue banyak belajar lah kalau dari Ralf Rangnick, jujur aja sih. Nah jadi itu permasalahannya ya, dari pas lawan Burnley seperti itu ya. Jadi defense out transition, line of defense rendah ya, harusnya lebih push lebih tinggi, karena kita kan main high press. Kalau high press berarti high line of defense juga. Kalau lu defense lu mundur gitu kan, tapi kita high press berarti tengah kosong. Ini yang permasalahannya dia bilang ya. Dan juga ya pas lawan 2v1 lah, Maguire nggak harusnya kalah lah, gila. Ini kan pemain 80 juta benar nggak ya. Jadi itu ya, untuk kapten dia masih sedikit netral kalau gue bilang ya. Nanti kita lihat aja performanya gimana Maguire di 2-3 pertandingan ke depan lah, dan apakah itu akan merubah mindsetnya si Rangnick ya. Kalau kita sebagai fans MU ya, fans MU benar-benar udah perhatiin Maguire gimana dari awal sampai sekarang ya gue sih tetap berpendapat he's not good enough ya. He's not good enough ya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ini, ini jadi ada rumor-rumor di mana kalau players, nah kita ngomongin players nggak enjoy lah sama training sessionnya ya, bilang itu old school bla 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 ya. Tapi jujur dia jawab dengan cukup tenang sih ya, nggak banyak masuk labakan gitu atau kaget atau gimana. Dia santai banget jawabnya. Jadi dia bilang dia nggak pernah dengar yang begitu ya kan. Dia nggak maksudnya dia stick sama dia punya evaluasi lah, karena yang dia lihat adalah timnya ini sudah develop dengan baik di beberapa minggu terakhir, dari segi taktik dan semua yang kita bisa lihat lah di 2-3 game terakhir itu adalah hasil dari latihan ya. Dia bilang juga latihan itu banyak juga lah, antara training games, little games 11 lawan 11, rondos ya kan, dan sebenarnya itu untuk melatih fluidity dan menjadi lebih baik lah pada saat kita main bola ya, pada saat training session.
Jadi sorry, jadi kita bisa lihat dia ini nggak mau terlalu pusingin rumor soal pemain ya. Kalau seandainya ini benar ya kan, itu pemain mah mendingan out aja lah, benar nggak sih? Ini buat pada saat udah dapat pelatih yang bagus itu kan, yang jelas-jelas itu lah improvementnya ada ya. Walaupun ya kita masih problem dalam end result lah sebenarnya. Menurut gua sih dari 2-3 game terakhir yang kurang itu cuma menang ya, karena ya itu performasi nggak jelek gitu kan. Oke lah, first half bagus gitu, second half jelek, tapi sebenarnya kalau kita bisa levelnya, kita bisa main seperti itu 90 menit, we are unstoppable ya. Jadi dia juga ngomong begitu, dia bilang dia nggak mau pusingin soal rumor seperti itu, yang pasti dia mau fokus pada trainingnya kita, dan jelas training yang kita udah ada gitu, yang dijalankan oleh Rangnick itu udah memberikan hasil ya, dari segi tactically, dari segi play kita lah ya, cara kita bermain bola itu udah ada progress sekali ya, dan gue sih bilang gue bisa melihat itu juga ya, dari segi pressing segala macam, energi, movement ya kan, attacking movement, semua itu udah bagus sih kalau gue bilang sih ya, kalau ya bisa dipertahankan 90 menit ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah oke. Ini pertanyaan yang kita tunggu-tunggu, yang kita pengen tahu jawabannya, yaitu kenapa kita main bagus di first half tapi di second half bapuk habis. Nah, ini menarik banget ini golden questionnya lah dari press con-nya kali ini ya. Dijelasin kenapa. Jadi jelas kita sangat mendominasi ya lawan Borough ataupun lawan Southampton ya. Lawan Burnley kita jelas mendominasi di babak pertama ya. They have 0 on target, 0 on goal, 0 attempt, dua-duanya itu di babak pertama. Kenapa kita bisa jadi bapuk di babak kedua? Ya itu karena ya sekali lagi dia bilang ya, karena kebobolan itu ya, menurut dia karena setelah kebobolan player langsung buyar ya, langsung mentalnya jatuh, mentalnya drop, dan player nggak stick to the game plan ya. Jadi ini bukan, kalau lu lihat ibaratnya lah ya, player Manchester United mainin oleh ball setelah kebobolan, itu bukan instruksi Rangnick, sama sekali bukan instruksi Rangnick, tapi playernya sendiri yang balik ke oleh ball lagi ya. Dia merasa mereka mungkin Bruno, Rashford atau siapa itu merasa bisa gitu loh, main long ball aja gitu kan ya, coba cari space di belakang defense lawan. Udah kebiasaan seperti itu, mungkin bisa golin, makanya player langsung balik lagi ke oleh ball setelah kebobolan itulah, makanya terjadi seperti itu ya. Ini yang dia bilang salah 100% ya. Dia bilang kita kebobolan 1 ya kan, itu tetap aja harus stick to the game plan. Jangan tiba-tiba kehilangan shape dari formasi, kehilangan composure, ketenangan diri gitu, kehilangan mental segala macam. Ya, ini yang masalahnya, terutama masalah besar dia bilang ya. Dan dia juga ngasih tahu ya, jadi bukan cuma bilang gitu doang ya, dia juga ngasih tahu, kayak misalnya contohnya nih ya, our 2-8 ya. Jadi di 4-2-3-1 dia merasa yang nomor 8 kita ini bukan nomor 6 tapi lebih ke nomor 8, itu terlalu jebar ke kanan ke kiri, main ke warehouse saja, jadi tengahnya kosong, nggak pernah di tengah lagi ya. Ini problem utamanya dia bilang. Jadi dia kasih contoh juga, kayak cuma nggak stick to the game plan, atau ini nggak sekedar nuduh gitu, bener nggak? Dia membalik ke oleh ball gitu kan, nggak sekedar nuduh ya, tapi emang itu mentalitas kita yang udah terlalu lama terbuild up gitu loh, bener nggak? Terlalu lama terbuild up ngandalin performa brilliance dari Rashford sebelumnya dan juga Bruno Fernandes. Jadi ini yang dia bilang ya. Jadi terjawab udah gitu kan ya, bener nggak? Kita kan selalu kaget kenapa nih kita first half bisa bagus, second half bisa melempem, ya itu karena kebobolan langsung drop, mental segala macam, jadi ngandelin long ball, balik lagi ke oleh ball lagi gitu kan ya. Jadi itu yang menurut dia salah 100% ya. Dia bilang kalau emang udah kebobolan, player harus tetap sadar gitu loh, kenapa kita bisa control the game, kenapa kita bisa main bagus di babak pertama ya, karena sticking to the game plan. Bener nggak? Sticking to the game plan, nggak formasi tetap solid ya kan, nggak merubah shape segala macem, itu pasti bisa ngegolin lagi ya. Dia kasih contoh juga pas lawan Burnley, yang Burnley kebobolan di menit 47, setelah itu dia bilang 20 menit lebih, dia bilang gitu, 20 menit lebih
kita kocar kacir ya, nggak ya bermain volleyball lah ibaratnya, 20 menit lebih kita main volleyball, 15 menit terakhir pas saat kita udah mau udah balik lagi lah gitu ya, balik ke sticking to the game plan, akhirnya udah ya momentumnya udah hilang gitu kan, kita harus build up lagi momentum, sementara momentum lawan udah tinggi banget. Jadi dia bilang seperti itulah ya. Ini jawabannya. Jadi kalau kalian merasa kan banyak juga lah di komen-komen, gue walaupun nggak balas gue masih baca gitu komen-komen ya jadi banyak yang bilang juga gitu, ini apa salah Rangnick gitu kan, salah Rangnick. Gue sih bingung kenapa orang nyalain Rangnick sih, jujur aja sih ya, karena cara taktik segala macam dia bagus gitu loh, bener nggak, dia bagus, bener-bener ada improvement. Ada yang bilang lah lebih pengen Ole lah bla 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 gitu kan, ya gue nggak ngerti lah gitu loh yang kayak gitu-gitu ya. Pass ball masih ada aja gitu kan, jadi tetap aja gitu loh, ini bukan instruksi Rangnick, ini adalah player yang mentalitasnya tempe ataupun tahu ya atau apalah, itu balik lagi ke cara bermainnya lama ya, dan ini yang dibilang harus di stop gitu ya, harus tetap stick sama game plan dan coba ngegolin lebih ya, itulah ya. Jadi itulah kenapa kita melempem di babak kedua ya, karena kita kebobolan ya, jadi pada drop mentalnya dan balik ke volleyball lagi, bukan instruksi dari Rangnick itu sama sekali ya. Ya yang terakhir juga cukup menarik pertanyaannya ya, karena dia ini juga pinter nih yang nanya nih, gue nggak tahu siapa yang nanya ya. Dia bilang sorry sebentar dulu, mana nih, ini bukan ini. Oke, jadi yang pertanyaan ini dia bilang sorry, tunggu, bukan yang ini, ntar. Sorry, nah ini dulu deh. Ini soalnya nggak gitu penting sih, pertanyaan yang ini masih sama aja gitu. Cuman ya dulu setelah 12 game gitu kan, has it taken longer ya? Ini menurut lo ini lebih lama nggak untuk nge-shape tim ini gitu dari yang lo pikir sebelumnya? Jadi ini nggak gitu penting. Yang ini juga lumayan penting ya, soal set pieces. Nah ini gue nggak setuju sama Rangnick ya, karena kita tahu sendiri lah sebab bapuk yang Manchester United itu dalam set pieces ya. Kita udah lama banget nggak ngegolin dari set pieces ya, kalau nggak salah udah 100 corner lebih lah atau apalah gitu ya, itu kita nggak ngegolin gol. Dan defensively juga kalian tahu sendiri lah ya, kalau kita namanya kena corner lawan paling ngeri ya, paling ngeri ya. Cuman ini dia ngomong under dia doang ya, bukan secara historical. Jadi under dia bilang kita belum kebobolan banyak gol, dia bilang ya. Dan setahu dia dari semua itu, dari semua kita kebobolan selama under Rangnick, nggak satu gol pun dari set pieces. Jadi dia bilang kita masih defense secara baik ya. Terus secara offensively ini tetap aja dia komen under dia doang lah, intinya dia nggak komen tentang sebelumnya ya. Secara offensively kita juga udah ngegolin ya, yaitu lewat golnya Frank kemarin walaupun kena VAR. Jadi ya kalau gue bilang sih, kalau dia benar-benar sadar sih ya, kalau emang tim juga benar-benar sadar ya, jangan crossing ke inilah, mau corner mau free kick jangan kasih ke Maguire lah. Kalau kasih Maguire udah tahu dia bakal buang bola itu mah orang ya. Jadi paling itu itu doang sih. Jadi gue kurang setuju ya kalau kita udah bagus ya kita dalam defense set piece sama attacking set piece. Nah, kita lihatlah gimana ya, mungkin under Rangnick ada improvement yang pasti ya. Itu kalau menurut gue sih kita masih belum kelihatan bagusnya dalam set piece ya. Yang terakhir ini juga pertanyaan yang menjebak ya, nggak tahu siapa yang nanya ini. Ini tentang ini sih, jadi lebih kayak sedikit menyindir dari manajemen sebelumnya ya. Karena dibilang lo katanya bikin progress, benar nggak ya, bikin progress tapi cuma menang setengah dari game yang lalu, setengah game lu gitu kan. Dengan banyak duit yang udah di-spend di transfer kemarin itu, apakah lu kaget gitu loh, lu harus melakukan banyak untuk merubah tim ini menjadi kompetitif gitu. Kelihatannya lu timnya ini datang dari base yang sangat rendah. Jadi dia mengkritik gitu loh, ini orang pintar nanyanya ya kan, dia mengkritik manajer kita sebelumnya ya. Dan Rangnick sadar, Rangnick nggak bego kan, dia bilang ini pertanyaan yang bagus ya kan, dan lu cara nanyanya, cara naruhnya itu, naruh questionnya itu sangat pintar, dan juga ya delivery sangat pintar dia bang. Dia tahu apa yang Rangnick tahu lah apa yang lu maksud, tapi dia cuma mau ngomongin tentang under dia. Nah jadi ini orang pintar ya, dia nggak dia nggak nyalain kemarin gara-gara sebelumnya begini gua harus jawabin enggak, dia nggak not making any excuses. Yang dia lihat adalah
hanya performa under dia ya. Jadi dia nggak mau pikirin yang sebelum-sebelumnya. Ya, dan secara tidak langsung nih wartawan tanya lah gitu loh, benar nggak, dan nyindir si Ole lah, benar nggak ya, si Ole kelihatannya nggak gitu kompeten lah, ataupun ya timnya juga lah, benar nggak, tim coachingnya juga kurang kompeten lah untuk menaikkan levelnya Manchester United. Itulah sebenarnya yang ditanyakan. Tapi dia bilang gitu, dia cuma bisa bilang pengalaman dia di 10 menit sebelum minggu terakhir lah, dan dia baik lagi dia ngomongin yang hal standar lah setelah itu ya. Jadi cuman ya oke lah, dibilang kita udah ada improvement, tapi tetap aja dalam game bola itu yang paling penting adalah resultnya, dan kita harusnya mendapatkan result yang kita layak gitu, yaitu menang nggak, yaitu menang ya. Jadi bukan masalah siapa yang deserve menang atau apa, yang penting lalu dapat menang gitu loh ya, benar nggak, itu ya doang di sini bilang. Yang dia bilang gitu, dia tim udah pasti udah develop, tapi ya ya gitu, tinggal masalah menang doang sih, dia bilang gitu ya. Jadi gue bilang sih, gue cukup setuju lah sama omongan dia lah. Gue melihat kita udah ada improvement banget dari gameplay ya, dari semuanya. Cuman masalahnya itu playernya inilah gitu, bener-bener harus cepet gitu loh merubah mentalitas mereka lah gitu loh, pada saat kita kalah, pada saat kita nggak megang bola, pada saat kita megang bola, pada saat kita take movement segala macem ya. Jangan terlalu banyak main oleh ball segala macam. Ini menurut gue yang ya Rangnick nggak bisa kontrol gitu, benar nggak ya? Rangnick bisa kontrol dalam arti dia substitusi pemain, atau dia ngasih tahu pas saat ini. Tapi kalau kalau mentalitasnya udah terlalu paten lah gitu dari sebelumnya, itu ya untuk merubah ya nggak gampang sih gitu kan. Tapi at least kita udah melihat lah improvement ya. Cuman masalahnya ketimbang kita main 45 menit Rangnick ball gitu kan, kita main 90 menit Rangnick ball ya. Gue yakin mau lawan Man City, mau lawan Liverpool, itu kita ya pasti bisa menang. Gue yakin kalau kita main 90 menit Rangnick ball ya, karena cuma perlu waktu sedikit doang gitu loh, untuk mainin oleh ball, untuk kita bisa kebobolan lagi gitu, untuk kita langsung drop lagi ya. Kita harus main Rangnick ball 90 menit ya, ini yang paling penting. Karena ya kita bisa lihat sendiri, kita bisa kok, bukannya enggak, 100% kita bisa gitu loh ya. Oke, paling itu doang yang bisa ngomong dari press con-nya Rangnick ya. Nanti malam bakal live lagi jam 7 ya, berarti ya setengah 8 ya bolanya, jam 7 gue bakal live lagi untuk ngomongin ya, ngobrol-ngobrol aja lah seputar gamenya ya, sama juga line up. Oke, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.